Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Ayo yang belum absen, segera absen ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun untuk pembelajaran hari ini kita akan memasuki tema yang pertama, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, 1. Siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya. 2. Siswa dapat merangkai cerita secara urut. 3. Siswa dapat menentukan ide pokok. Pada pelajaran yang lalu, kita telah mengamati beberapa gambar hewan. Hewan termasuk kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri antara lain dapat bernafas, dapat tumbuh, dapat bergerak, dapat menerima rangsang, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, dapat makan dan minum, dapat berkembang biak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Mari kita kenali sekali lagi organ gerak hewan. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Coba perhatikan tabel berikut ini. Hewan beserta alat geraknya. 1. Ikan. Alat geraknya sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. 2. Amfibi. Alat geraknya kaki. Fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. 3. Hewan reptilia. Alat geraknya kaki untuk buaya, otot perut untuk ular, dan kaki dayung untuk penyu. Fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Hewan burung. Sayap. Alat geraknya itu untuk burung kakak tua, kaki untuk burung unta. Fungsinya berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Hewan mamalia. Alat geraknya kaki untuk kerbau, sapi, dan kuda. Sedangkan untuk sirip, alat gerak untuk hewan paus dan lumba-lumba. Fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Sekarang buka bukumu tematik tema 1 halaman 12. Pada halaman 12 ditunjukkan 3 gambar yang berbeda. Gambar itu menceritakan tentang hewan kelinci. Kelinci bergerak dengan menggunakan kakinya. Gambar-gambar tersebut jika diceritakan satu persatu akan menjadi sebuah gambar cerita. Nah, apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Sedangkan gambar ilustrasi adalah penggambaran dari sebuah teks atau gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi berfungsi untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, atau menerangkan sebuah cerita. Gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuhan, serta benda-benda di sekitar kita. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2, yaitu gambar berupa foto
dan gambar tangan. Kita semua dapat membuat gambar ilustrasi sendiri. Adapun langkah-langkah membuat gambar ilustrasi sebagai berikut. 1. Menemukan tema yang sesuai dengan teks atau gagasan. 2. Membuat sketsa menggunakan pensil. Yang ketiga, mewarnai gambar menggunakan alat mewarnai agar lebih menarik. Adapun media gambar yang digunakan untuk menggambar ilustrasi adalah A. Media alas gambar yang merupakan vas, kain, kertas, atau kaca atau komputer. Yang kedua, media pewarna seperti pensil warna dan cat air. Dalam gambar cerita kelinci terdapat apa yang dinamakan ide pokok. Misalnya gambar 1, kelinci menyusui 3 ekor anaknya. Gambar yang kedua, kelinci suka makan wortel. Gambar ketiga, kelinci berjalan dengan cara melompat. Nah, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Ide pokok disebut juga gagasan pokok atau gagasan utama. Cara menentukan ide pokok yaitu 1. Membaca kalimat dalam paragraf satu persatu. 2. Menentukan inti paragraf tersebut. 3. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Fungsi ide pokok yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf. Jenis paragraf. Kalimat utama yang membuat ide pokok biasanya berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya yaitu 1. Paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. 2. Paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. 3. Paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Demikian penjelasan dari Bu Erna tentang organ gerak hewan, gambar cerita, ide pokok. Tugas dan soal latihan akan Bu Erna berikan nanti setelah penjelasan selesai. Terima kasih anak-anak. Tetap menjaga kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan juga jaga jarak.